Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini, Selasa 15 Desember 2020, Minggu Advent ketiga. Kita akan membaca kitab suci dan merenungkan sabda Tuhan. Bersama saya, Suster Lis Indriasari OSU, dari Susteran Ursulin Komunitas Santa Maria, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau masih memberi kami rahmat kehidupan dan kesehatan kepada kami. Rasa syukur ini kami persembahkan kepadamu Bapa. Bukalah mata hati kami, agar kami dapat mendengar sabdamu, menahami dan melakukan kehendak-Mu. Tunjukkanlah kehendak-Mu kepada kami, agar kami dapat merasakan keajaiban hukum-Mu. Bicaralah kepada kami hal-hal yang tersembunyi dan rahasia dari kebijaksanaan-Mu. Padamu kami berharap ya Bapa. Cerahkanlah pikiran dan pemahaman kami dengan terang Roh Kudus-Mu, sehingga mampu membaca pengalaman hidup kami dengan penuh sukacita. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan dari Injil Matius, bab 21 ayat 28 sampai dengan 32. Tetapi, apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam perumpamaan dikisahkan seorang ayah menyuruh anaknya untuk pergi bekerja di kebun anggurnya. Anak pertama menjawab, "Baik, Bapa." Tapi ia tidak melakukannya. Anak kedua menjawab, "Tidak mau." Tapi kemudian ia menyesal, lalu melakukannya. Pertanyaan Yesus dalam perumpamaan itu adalah, siapa dari kedua anak ini yang melakukan
kehendak Bapanya. Yesus tidak menanyakan siapa yang menjawab ya. Maka anak kedualah yang melakukan kehendak Bapanya. Anak pertama menjawab ya. Itu adalah gambaran sebagai orang yang penuh dengan kesalehan. Sedangkan anak kedua yang menjawab, "Aku tidak mau," digambarkan sebagai orang pendosa. Orang yang hidupnya penuh kesalehan, tetapi tanpa disertai tindakan nyata, itu adalah sekedar aktualisasi diri. Sedangkan orang pendosa seringkali dianggap rendah oleh orang lain dan disingkirkan. Dari perumpamaan ini, Yesus mengajak kita untuk melakukan suatu tindakan nyata, bukan hanya sekedar kata-kata. Yang terpenting adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapanya dan taat pada Bapanya. Prinsip yang diajarkan oleh Yesus pada kita itu sederhana, yaitu melakukan perintah Bapa, bukan hanya ucapan atau kata-kata, tetapi butuh tindakan nyata. Yesus menghargai sikap para pendosa. Walaupun berdosa, tetapi mereka menyadari akan kedosaannya. Allah pun berbelas kasih mengampuninya. Si pendosa pun bertindak dengan taat setelah sadar akan dosa-dosanya. Seringkali penyesalan itu datangnya belakangan. Artinya, penyesalan itu berbuah pertobatan. Kita pun seringkali berdosa. Kita harus menyadari bahwa dosa yang sering kita lakukan bukan hanya dengan kata-kata atau janji untuk memperbaiki diri, tetapi kata-kata atau janji itu harus disertai dengan tindakan atau perbuatan. Para pendosa yang bertobat adalah orang-orang yang percaya akan belas kasih Allah. Tindakan atau perbuatan untuk memperbaiki diri dan memulai hidup di jalan kebenaran, itu adalah buah-buah pertobatan yang dianugerahkan oleh Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kedosaan kita lakukan perlu kita sesali, tetapi hendaknya disertai dengan sikap dan hati menuju pada kesucian. Semoga masa Advent ini membantu kita untuk menyiapkan hati kita dalam menyambut kelahiran Sang Juru Selamat dunia, dengan mengenal kelemahan kita, menyesalinya, dan melakukan pertobatan, agar kita pantas menerima Sang Juru Selamat dengan hati yang suci. Dimuliakanlah Allah selama-lamanya. Allah Bapa yang berbelas kasih, sabdamu adalah kehidupan kekal, daya hidup dan perutusan kami. Naungilah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat melaksanakan misi putramu, menyampaikan kabar baik kepada sesama kami. Semoga daya sabdamu yang kami wartakan menyembuhkan sesama kami yang sakit, menghibur yang berduka, meringankan yang berbeban berat, meneguhkan yang lemah imannya, dan memberikan harapan bagi kami semua. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.